Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di video kali ini saya ingin menunjukkan hal-hal spesifik mengenai networking dari Azure Kubernetes Service atau AKS. Karena seperti rekan-rekan tahu, ketika kita mau menggunakan AKS, maka kita diberikan dua pilihan dari sisi network model. Kita mau pakai KubeNet yang adalah bawaan dari Kubernetes, atau kita menggunakan CNI, Container Network Interface, yang adalah opsi tambahan yang diberikan oleh Azure. Apa sebenarnya kelebihannya dan kekurangannya masing-masing, dan bagaimana implementasinya kita akan lakukan dalam video kali ini ya, dari awal sampai akhir. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, saya tunjukkan dulu secara teorinya dulu gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan saya belah dua dulu untuk saya tunjukkan bedanya nanti. Oke. Jadi kalau di sebelah kiri ini adalah KubeNet, maka di sisi sebelah kanan kita akan bandingkan dengan CNI ya. Apa sih bedanya dan apa kekurangan kelebihannya masing-masing gitu. Oke. Kita mulai dari KubeNet dulu, dari sisi networknya dulu gitu ya. Jadi kalau dari sisi network, maka KubeNet ini ketika kita menggunakan sebuah virtual network atau VNet di Azure, maka yang node akan menggunakan IP dari VNet. Oke, jadi hanya node-nya. Sementara pod menggunakan IP dari KubeNet yang adalah internalnya internalnya Kubernetes sendiri gitu ya. Sementara kalau di CNI, maka node dan pod akan menggunakan IP dari VNet. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa memastikan bahwa si podnya itu juga ketika mengakses keluar itu tidak menggunakan NAT. Jadi kalau di sebelah kiri di KubeNet itu podnya akan menggunakan NAT gitu ya ketika mengakses. Jadi pod mengakses network menggunakan NAT. Jadi keluarnya itu node IP jadinya ya, menggunakan IP dari node jadinya. Oke, node. Sementara kalau yang di CNI itu pod mengakses network tanpa NAT. Jadi menggunakan IP dari pod itu sendiri. Nah, ini ada dampaknya nanti dan saya akan tunjukkan bedanya apa gitu nanti ketika saya demo gitu ya. Nah, hal lain lagi karena kita menggunakan CNI ini, maka salah satu kelebihannya adalah bisa menggunakan app gateway sebagai ingress controller. Jadi atau istilahnya itu AJIC ya, app gateway sebagai ingress controller. Nah, apa kelebihannya? Karena app gateway ini kan WAF ya, web application firewall. Jadi dengan menggunakan app gateway sebagai ingress controller, jadinya dengan satu resource saja sekaligus WAF sekaligus ingress controller. Nah, ini mengurangi kompleksitas dari sistem kita. Sementara kalau pakai KubeNet, kita harus punya ingress controller sendiri, misalnya dengan menggunakan Nginx misalnya, dan di depannya kita masih harus taruh lagi app gateway sebagai WAF. Oke. Nah, hal lain lagi yang perlu diperhatikan adalah
dengan menggunakan CNI, karena dia balik lagi, kan dia di dalam VNet gitu ya. Otomatis, saya lebarin dikit dulu, itu bisa menggunakan network policy dari Azure. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan network policy dari Azure. Sementara di CubeNet itu tidak bisa menggunakan Azure Network Policy. Nah, alternatifnya kita bisa pakai Calico, ya, yang saya yakin teman-teman yang biasa pakai Kubernetes juga akan cukup familiar dengan itu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita pakai CubeNet itu biasanya karena memang teman-teman mau menjaga compatibility terhadap Kubernetes, karena CubeNet kan memang defaultnya dari Kubernetes. Tentunya jadinya banyak hal spesifik di Azure yang tidak bisa dimanfaatkan gitu ya. Sementara kalau menggunakan CNI, karena memang ini adalah bawaan dari Azure, jadi ada banyak hal dari Azure yang bisa kita pakai gitu. Contohnya tadi App Gateway sebagai ingress controller, kita bisa pakai network policy dan lain-lain. Oke. Nah, tapi dalam hal pembuatan AKS sendiri sebenarnya bedanya nggak terlalu banyak ya. Saya akan tunjukkan sekarang. Kalau kita udah lihat teorinya, kita masuk ke sini. Jadi saya sudah punya satu resource group, namanya Azure Tips. Kita buka ini ya, cloud shell-nya. Yang kita lakukan, yang saya akan demokan pertama adalah kita membuat sebuah AKS cluster, namanya AKS CubeNet ya, di resource group Azure Tips. Tapi perhatikan di sini saya sama sekali tidak menyebutkan VNet-nya, apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi saya akan klik dulu enter. Oh kok get credential, sorry, salah, terlalu cepat satu langkah. Jadi kita akan create di Azure Resource Group Azure Tips sebuah cluster namanya CubeNet gitu ya, AKS CubeNet. Node count-nya 1 aja karena demo gitu ya. Kalau dikasih nama node count itu otomatis jadi 3 gitu ya. Jadi mengurangi cost, saya pilih gini aja. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa saya tidak mendefine VNet-nya sama sekali. Kita akan lihat apa yang terjadi. Apa sih yang dibuat defaultnya gitu ya dari Kubernetes. Tapi ini karena proses membuatnya cukup lama, kita tunggu dulu sampai nanti sudah selesai, oke? Oke, seperti rekan-rekan lihat di sini klasernya sudah jadi, oke? Sekarang baru tadi ya, yang kecepatan tadi prosesnya, kita baru ambil credential supaya kita bisa akses. Oke. Baru kita keep control, get nodes min o wide ya. Jadi seperti ini rekan-rekan bisa lihat bahwa node-nya itu menggunakan internal IP. Jadi kalau kita refresh, saya minimize dulu ini udah ada ya, jadinya AKS CubeNet. Kita lihat sama-sama seperti apa sih bentuknya gitu ya, networknya. Nah, bisa lihat di sini. Jadi potnya menggunakan ini default semua ya, karena saya nggak ada define sama sekali tadi. 10.24.00/16, service-nya pakai 10.016, Docker bridge-nya pakai 172.17 gitu ya. Dan seperti tadi rekan-rekan lihat bahwa node-nya juga menggunakan 10.240. Jadi beda CIDR atau beda blok IP gitu ya. Tapi ini benar-benar di luar juga dari virtual network kita, karena saya sebenarnya punya virtual network itu di 192.168.00/16 gitu ya. Jadi kita belum pakai VNet nih. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja sama-sama. Saya kebetulan di sini udah ada satu YAML yang kita lihat dulu sama-sama gitu ya, bentuknya apa. Di sini standar aja YAML, saya nggak akan terlalu detail soal YAML-nya ya.
asumsi saya rekan-rekan di sini mengerti mengenai Kubernetes. Jadi saya punya dua buah service Azure Vote Back, isinya itu adalah sebuah Redis gitu ya, diambil ini dari container registrinya Microsoft. Kemudian satu lagi itu Azure Vote Back, Azure Vote Front ya, sebuah aplikasi ini Azure Vote Front, biasanya dipakai untuk demo nih ya, demo kontainer ini dari container registry juga ya. Oke, saya coba deploy, ini tutup dulu. Nanti itu YAML yang sama kita pakai juga untuk tempat yang lain juga ya. Jadi kube control, apply ya. Jadi kita apply, kita lihat isinya sekarang. Kalau tadi get nodes, sekarang get nodes. Masih container creating. Kita tunggu sebentar supaya kita bisa lihat ya struktur IP-nya seperti apa. Masih creating. Nah, bisa dilihat nih ya. Jadi kalau tadi node-nya itu IP-nya 10240, di sini pakai 10244 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya kecilin dikit nih. Portnya menggunakan 10244 ya, blok IP-nya. Persis sama ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat, tapi prinsipnya sebenarnya sama aja. Jadi ini udah dua-duanya udah punya IP. Kita lihat servisnya. Ya, di sini servisnya pakai 10.0 sesuai dengan ini juga ya, servis IDR-nya 10.0 dan kita udah dapat external IP 1. Kita copy. Kita buka nih. Supaya rekan-rekan bisa lihat aplikasinya. Sebenarnya aplikasinya sederhana aja nih. Voting-votingan lah ya, hanya untuk demo gitu ya. Jadi ada cats, ada dogs gitu ya. Simpannya di Redis, jadi kita nggak ada pakai database sama sekali. Oke, jadi seperti rekan-rekan lihat, kalau misalnya kita tidak menyebutkan, jadi kalau saya kembali ke ini ya, ini. Jadi ini tadi perintah yang kita pakai. AKS create resource group, kemudian namanya, node count berapa, perhatikan nggak ada disebutkan sama sekali mengenai VNet. Otomatis AKS akan membuat menggunakan kubenet dan defaultnya semuanya dari Kubernetes gitu ya, dan hampir semuanya itu pakai blok IP 10 depannya. Jadi saya selalu mengusulkan ke rekan-rekan semua kalau membuat VNet untuk AKS jangan pakai blok 10 karena nanti agak kacau balau routingnya gitu ya. Jadi sebaiknya sih pakai blok 192 atau 172 gitu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan nih. Di resource group yang sama, saya sudah punya sebuah VNet gitu ya. Sengaja saya buat beberapa subnet di dalamnya. Nah, kita kecilin dulu ini nih ya. Beberapa subnet ada untuk nanti untuk demo yang CNI, ada satu yang untuk kubenet nih. Jadi untuk yang kubenet itu kita pakai 192.168.3024 ya. Jadi sekarang saya tunjukkan caranya nih. Kalau kita mau buat AKS cluster tapi menggunakan subnet ini gitu ya, subnet yang sudah kita siapkan. Jadi pertama-tama kita perlu mendapatkan resource ID dari subnet tersebut gitu. Jadi ini perintahnya. Jadi kita pakai AZ network VNet subnet list, terus kasih resource groupnya, kemudian VNet name-nya ini ya, AKS VNet. Kalau kita enter, harusnya ada keluar 3 subnet ini. Kita cari yang Kubernetes subnet ya. Jadi ini Kubernetes subnet nih ya. Kita copy dulu. Saya simpan dulu gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita kembali ke perintah yang ada di sini gitu ya, yang kita pakai sebelumnya untuk membuat cluster ini ya, create. Saya ganti dulu ya jadi kubenet 2 biar nggak tabrakan. Kita tinggal tambahkan satu perintah yaitu VNet subnet ID. Jadi tambahin parameter, bukan perintah. VNet subnet ID gitu. Kemudian kita berikan resource ID yang tadi gitu, resource ID dari subnetnya. Jadi saya paste di sini ya. Lihat ya, jadi
Tetap sama awalnya, namanya saya ganti jadi CubeNet 2, tapi kali ini kita tambahkan perintah VNet subnet ID dan parameter VNet subnet ID, dan kita kasih nih subnet ID-nya. Jadi sama prinsipnya, kita create sekarang. Ini masalah identity, karena kan kalau AKS-nya perlu mengakses sebuah VNet, maka Azure otomatis akan membuat sebuah sistem assign identity gitu ya. Idealnya kita pakai user assign identity, tapi untuk supaya demonya kali ini tidak terlalu kompleks, saya pakai aja bawaannya dari Azure gitu ya, untuk yang sistem assign identity. Sama seperti tadi, this will take some time, jadi saya stop dulu, nanti kita lanjut dengan setelah nanti udah selesai ya pembuatan klasternya. Oke. Oke, kita lihat di sini. Klaster kedua kita udah jadi. Kali ini pakai VNet ya. Kita refresh. Nah, ini udah ada CubeNet yang kedua. Sama, masih pakai CubeNet juga. Tapi kali ini kita sudah mengarahkan supaya node-nya itu menggunakan VNet ya. Lihat bahwa tidak ada yang beda nih, potnya tetap sama pakai 10244, service CIDR-nya juga sama, Docker Bridge CIDR-nya juga sama gitu ya. Perbedaan mendasarnya itu hanya di node-nya ya. Jadi kita harus ganti credentials dulu. Kita masuk ke CubeNet 2. Sekarang kita get nodes wide. Nah, rekan-rekan bisa lihat bedanya kan sekarang. Jadi di sini dia bukan lagi pakai 10200 seperti yang tadi. Kali ini 192.168.34 ya. Nah, ini adalah IP dari VNet dapatnya. Oke. Dan potnya tetap sama gitu ya. Jadi secara pot nggak ada bedanya di situ, bedanya CubeNet ya. Jadi hanya node-nya aja yang dapat dari VNet. Tapi pot itu tetap sama. Jadi kita apply dulu tadi yang Azure vote YAML-nya yang baru ya. Pods min o wide. Oke, kita tunggu dulu, masih container creating. Nanti kelihatan bahwa sebenarnya sama aja gitu dari sisi pot. IP-nya tetap ngambil dari CubeNet. Jadi hanya node-nya saja yang dari. Nah, ini ya kelihatannya IP si potnya itu dapatnya ya dari CubeNet gitu ngambilnya. Di sini bedanya dengan yang pertama tadi. Jadi kalau kita default nggak ngasih apa-apa, untuk otomatis pakai CubeNet dan semua IP-nya diatur sama Kubernetes termasuk node-nya gitu. Sekarang ini contoh yang kedua, karena tadi kita mendefinisikan bahwa harus pakai VNet tapi tetap pakai CubeNet, maka node-nya itu node-nya akan pakai IP dari VNet, tapi sisanya pod, service, dan lain-lain tetap sama. Ya. Oke, kita lihat ya sekedar untuk menunjukkan aja bahwa jalan gitu ya, aplikasinya tetap sama. Get services, tapi tentunya IP-nya beda di sini ya. Jadi kita pakai IP ini. Kita lihat nih kali ini aplikasinya ya sama aja gitu ya, cuman beda cluster gitu jalannya ya. Oke. Nah, sekarang saya mau menunjukkan kalau tadi yang dua contoh pertama tadi kita pakai CubeNet, nah sekarang kita pakai CNI. Bedanya apa? Sebenarnya sama aja, gitu ya. Tapi kali ini saya supaya nggak bentrok, saya pakai subnet yang berbeda ya. Jadi saya tunjukkan dulu. Kalau tadi 192.168.3, ini yang CNI pakai 192.168.2, gitu ya. Sama, pakai /24. Kita panggil lagi tadi supaya dapat resource ID-nya ya. Saya perlu resource ID-nya dulu. Ini yang CubeNet, ini CubeNet subnet, masih sama nih yang CNI. Oke. Ini adalah resource ID dari CNI. Saya save dulu, nanti tinggal di copy. Oke,
Kita masih tetap pakai perintah yang sama ketika meng-create cluster. Ini saya hapus dulu bagian ininya. Ambil yang sebelumnya aja kali ya, yang masih kosong. Nah ini, tapi kita ada tambahan 2 parameter nih. Pertama, kita harus menambahkan parameter bahwa network pluginnya itu menggunakan Azure. Sementara, sebentar, ini menghalangi, saya naikin dulu. Jadi network pluginnya menggunakan Azure, sementara VNet Subnet ID-nya, jadi bukan KubeNet nih ya, pakai Azure CNI maksudnya. Mana tadi? Oh ini dia. Saya paste di sini. Ya ini dia, AKS CNI Subnet. Ya. Jadi prinsipnya sama, bagian awalnya tetap sama. Oh iya, saya harus kasih nama beda. Mohon maaf, hampir saja kejadiannya. Jadi kita ganti namanya supaya tidak bentrok. CNI gitu ya. Semuanya sisinya sama, nggak ada yang beda. Tetap ada warning soal sistem identity, sistem assign identity dengan user assign identity. Jadi sama seperti tadi, kita tunggu dulu sampai hasil klasternya terbentuk, oke? Oke, rekan-rekan bisa lihat di sini sudah selesai klaster kita. Kita lihat dulu ya, biar kelihatan bedanya apa. Oke, jadi kita udah punya AKS CNI di sini, dan rekan-rekan bisa lihat bahwa sebentar masih loading nih. Network type-nya di sini pluginnya menggunakan Azure CNI gitu ya, di sebelah sini. Dan kita bisa lihat bahwa port CIDR-nya sekarang kosong. Kenapa? Karena port CIDR-nya akan mengambil dari VNet ya. Yang lainnya tetap sama, service sama Docker bridge tetap sama. Jadi kalau kita ganti credentials ya, kita pindah credential, sekarang pakai masuknya ke yang CNI, kita keep control get nodes. Rekan-rekan bisa lihat di sini nodes-nya menggunakan IP dari virtual network kita ya. Ini sama dengan KubeNet sih sebenarnya gitu ya. Bedanya nanti adalah ketika kita deploy dulu. Oke, sekarang kita lihat. Oh, kok nodes lagi? Pods. Ya, perhatikan ya, ini baru satu tapi kelihatan bahwa node-nya dapat 2.4, portnya dapat 2.5 gitu ya. Karena memang ini satu IP block gitu, ngambil dari VNet yang sama kan gitu. Kita tunggu dulu sampai semua lengkap. Jadi rekan-rekan perhatikan bahwa sekarang portnya itu hidupnya di dalam VNet gitu. Nah, nanti saya akan tunjukkan gitu dampaknya jadinya seperti apa gitu ya. Karena dia ada di dalam VNet, maka basically dia jadi hidupnya di Azure. Kalau tadi kan portnya, kalau yang KubeNet kan portnya di dalam Kubernetes gitu ya, dapat IP-nya. Jadi ketika dia mau mengakses apapun di luar Kubernetes, dia jadi harus pakai NAT dengan IP dari si node-nya gitu. Nah, dengan sekarang kita punya seperti ini, jadi ada 2 pod ya, hidupnya di dalam VNet. Kita tunjukkan dulu minimal aplikasinya jalan ya. Sama seperti tadi, kita ambil dari services, di sini ada external IP-nya. Sorry. Kita buka, ya membuktikan aja bahwa jalan gitu ya aplikasinya. Oke ya, jadi aplikasinya jalan, Cats, Docs gitu ya. Tapi sekarang dampaknya apa gitu. Jadi saya punya satu buah VM ini yang ada di VNet yang sama, beda subnet sih, tapi VNet yang sama, gitu ya. Jadi ini kalau dilihat nih, jadi pakai AKS VNet juga, gitu ya. Dan dia ada di subnet yang sama, subnet yang berbeda tapi pakai VNet yang sama, gitu ya. Jadi kalau kita ping, karena ini di satu VNet yang sama, jadi kita bisa masuk ke, saya masuk dulu ya ke
dalam potnya pilih mana yang front end aja ya, yang ini. Oke, jadi saya paste, masuk ke shellnya ya. Jadi kita sekarang ada di dalam pot, kita bisa ngeping ke ini ya, 192.168.135. Oke, rekan-rekan bisa lihat, saya bisa ngeping ke VM-nya yang ada di VNet yang sama gitu. Jadi kalau saya masuk ke VM-nya nih, ini ya VM-nya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini IP-nya gitu ya, 135. Ini saya pakai Bastion-nya supaya gampang. Saya ping ke pot tadi, berapa tadi? 2 titik. Kita lihat 2.22 ya. Saya bisa nih ngeping. Nah, artinya semua Azure Resources yang menggunakan network itu jadi bisa diakses oleh si pot ini dengan menggunakan IP-nya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke whiteboard, jadi rekan-rekan bisa bayangkan sekarang. Saya geser dulu. Ya. Dengan kita punya VNet ya berarti. Ini VNet. Tadi yang AKS VNet. Di dalamnya ada AKS. Dan di dalamnya AKS ada pot. Ya. Potnya ini sendiri hidup di dalam VNet ini juga gitu ya. Jadi dia dapat IP dari VNet dan di sini ada satu buah VM yang si potnya itu bisa akses. Dia bisa ping tadi kan. Ini yang tadi yang kita lakukan. Jadi bayangkan kalau skenario ini kita kembangkan. Jadi misalnya kita punya Azure SQL gitu ya di luar VNet-nya gitu. Seperti ini misalnya. Terus kita buat pakai private link. Kan otomatis dia jadi ada di dalam VNet. Maka si potnya juga bisa akses ini. Jadi bayangkan misalnya ada storage gitu ya. Azure Storage, kita taruh juga private link, maka si potnya juga bisa akses. Terus misalnya kita punya apa lagi ya? VPN misalnya. Ke on-prem. Maka si pot ini juga bisa akses. Gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan karena kita menggunakan CNI gitu ya. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, rekan-rekan bisa lihat gitu ya. Jadi dia akan menggunakan IP dari VNet-nya dan ini membuat dia bisa mengakses network tanpa NAT. Oke. Jadi moga-moga sekarang rekan-rekan bisa mengerti bedanya gitu ya, CubeNet sama CNI ini dan kelebihannya apa gitu. Dalam banyak hal saya selalu menganjurkan menggunakan CNI, tapi memang ada limitation-nya nih, gitu. Rekan-rekan juga harus sadar. Karena potnya menggunakan VNet, IP dari VNet, maka ada kemungkinan VNet-nya kurang besar. Nah, ini yang sering saya ketemu dari customer. Karena kebiasaan pakai CubeNet, kalau CubeNet kan tadi cuma node-nya aja nih ya, yang pakai IP dari VNet. Jadi kalaupun misalnya kayak tadi /24 berarti 250 IP ya, 251 IP. Lebih lah dari cukup ya. Nggak banyak juga kan biasanya kita pakai node gitu di Kubernetes gitu. Tapi begitu kita pakai CNI, potnya juga menggunakan IP dari VNet gitu. Jadi kalau misalnya kita punya katakanlah 20 service, 20 aplikasi yang masing-masing runningnya 5 pot gitu ya, itu udah 100 IP loh gitu, dan itu baru 20 pot gitu kan. Gimana kalau misalnya kita udah punya 100 pot, 200 pot gitu ya, 200 aplikasi, nah masing-masing perlu 3-4 pot, habis tuh langsung 124. Jadi rekan-rekan harus lebih jauh planningnya gitu ya, lebih panjang lah gitu ya, berpikir kalau mau menggunakan CNI. Jadi planning dari sisi VNet itu jadi penting. Jangan sampai nanti kehabisan IP gitu. Oke, begitu aja saya untuk membandingkan CubeNet dan CNI, sekaligus juga demo tadi gitu ya. Semoga rekan-rekan
merasa terbantu, jadi bisa membayangkan kira-kira apa yang sebaiknya digunakan di aplikasi saudara-saudara sekalian. Jangan lupa untuk hidupkan notifikasi supaya nanti dan subscribe tentunya, supaya nanti kalau ada video lain yang saya akan membahas juga mengenai Kubernetes, masih ada banyak lagi, rekan-rekan juga akan mendapatkan notifikasi dan bisa melihat langsung videonya. Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.